Husin Ali Muhammad. Oke? Di lidahnya ada kita masuk, ada surat perintahnya, bukan kita abal-abal. Dibantu sekarang ke Polres. Inkrah pun kami masih dipersulit untuk mendapatkan sertifikat kami kembali. Santoso Halim ini sebagai pembeli tidak membayar uang jual beli itu kepada si penjualnya. Inilah kondisi rumah korban sindikat mafia tanah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Rumah dengan luas tanah 1.700 meter persegi ini adalah milik Johan Effendi, mantan diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Johan menjadi korban mafia tanah bermodus jual beli bodong. Setelah perjuangan berliku selama 8 tahun, pihak keluarga akhirnya bisa mengambil alih kembali rumah peninggalan almarhum Johan Effendi. Panjang perjalanan sampai dari 2017 kita buat laporan sampai sekarang ini 2024 sudah inkrah pun kami masih dipersulit untuk mendapatkan sertifikat kami kembali. Sudah inkrah, seharusnya juga itu sertifikat yang atas nama Santoso Halim dibatalkan dan dikembalikan ke atas nama om saya kembali, Om Johan Effendi. Sengketa rumah yang berada di Jalan Kemang 5, nomor 12, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini terjadi 8 tahun silam, tepatnya pada Juni 2016. Kala itu, Johan Effendi pensiun dan memutuskan untuk menyewakan rumahnya kepada Husin Ali Muhammad seharga 35 juta rupiah per bulan. Kalau Husin Ali Muhammad ini, kalau kita lihat langsung terlihat orang baik banget. Jadi tidak ada pikiran kami ke arah sana gitu, kalau bahwa dia ini orang tidak baik atau akan melakukan tindakan yang tidak benar lah, seperti memalsukan sertifikat kami, itu nggak ada pikiran ke arah sana. Itu ternyata begitu kami bikin laporan di Polres Selatan terhadap Husin Ali Muhammad, pihak kepolisian pun juga bilang langsung, ini banyak nih laporan yang masuk nih terhadap Husin Ali Muhammad. Sayangnya, kepercayaan yang diberikan oleh Johan Effendi justru dimanfaatkan sang penyewa dengan menjual rumah mewah tersebut kepada terduga mafia tanah Santoso Halim. Kita tahunya palsu karena saat Om Johan menyerahkan sertifikat asli ke sini, ke rumah, untuk alasan tadi penurunan daya listrik, begitu dicek, ada keanehan nih, ada kejanggalan. Seperti dulu kan sertifikat kan masih ejaan lama, kayak Jakarta tuh tulisannya ada D-nya di Jakarta. Nah, yang dikembalikan itu kok tulisannya biasa aja, Jakarta biasa. Lalu besoknya langsung berangkat ke BPN Jakarta Selatan untuk mengecek keabsahan. Dan ternyata begitu sampai di BPN Jakarta Selatan, setelah dicek, ternyata sertifikat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh pihak BPN dan dicap merah gitu. Peristiwa yang menimpa Johan Effendi berawal ketika Husin Ali Muhammad, si pengontrak, meminta fotokopi 2 sertifikat hak milik rumah dengan alasan untuk kepentingan administrasi menurunkan daya listrik. Setelah dipinjamkan, Husin Ali kembali menghubungi Johan Effendi untuk meminta SHM yang asli. Husin Ali menyebut untuk menurunkan daya listrik harus menggunakan SHM asli. Untuk mengelabui Johan Effendi, Husin Ali bahkan membawa petugas berseragam PLN palsu bernama Fauzi. Hingga akhirnya Johan Effendi pun terperdaya dan bersedia meminjamkan kedua sertifikat asli yang diminta pelaku. 1 jam kemudian, pelaku mengembalikan kedua SHM milik korban yang belakangan diketahui telah dipalsukan. Selang beberapa waktu kemudian,
Husin Ali yang telah memegang sertifikat asli korban menjual rumah tersebut bersama Halim, orang yang berperan sebagai figur sang pemilik rumah, Johan Effendi. Rumah tersebut dijual kepada Santoso Halim dengan harga 12 miliar rupiah. Alih SHM rumah modus jual beli bodong tersebut dilakukan secara profesional oleh beberapa orang pelaku. Sayangnya, dari komplotan pelaku, baru satu yang ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku Husin Ali Muhammad sudah divonis hukuman pidana 5 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dan pemalsuan surat. Sementara 2 orang pelaku lainnya, yakni Fauzi, petugas PLN Gadungan, dan Halim, yang berperan sebagai Johan Effendi palsu, kini masuk dalam daftar pencarian orang. Sedangkan Santoso Halim, yang diduga sebagai otak komplotan mafia tanah, hingga kini masih melenggang bebas. Ia bahkan kerap melakukan teror kepada keluarga korban. Saya bertemu dengan Santoso Halim 2 kali. Pertama pada saat mediasi di BPN sekali, lalu yang kedua, saya pernah didatangi di sini. Tujuannya meminta saya untuk keluar dari rumah ini saat itu juga. Kuasa hukumnya juga berkali-kali datang ke sini memberikan surat somasi, tetapi tidak pernah saya terima, saya tidak mau. Bahkan juga pernah 4-5 orang membawa preman-preman, 8 orang, dan itu tujuannya juga sama, memaksa saya keluar dari rumah ini. Saya mau dibunuh, keluarga mau dibunuh. WhatsApp-nya tuh ada tuh semua tuh, barang buktinya. Melalui penelusuran di lapangan, tim liputan iNews File berhasil mendapatkan nomor telepon Santoso Halim yang selama ini buron. Namun sayang, saat dihubungi terkait keterlibatannya dalam kasus mafia tanah ini, Santoso Halim tidak merespon. Oke, Husin Ali Muhammad. Oke, di surat perintah selidahnya ada kita masuk, ada surat perintahnya, bukan kita abal-abal. Dibantu sekarang ke Polres. Ya. Setelah melenggang bebas selama 2 tahun, Husin Ali Muhammad, pengontrak rumah modus jual beli bodong, akhirnya ditangkap polisi. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Pak, dari Polres. Lo tahu kan? Mungkin kalau saya lebih kenal Pak ini kan? Ini surat perintah penangkapannya. Oke? Husin Ali Muhammad. Oke? Di surat perintah selidahnya ada kita masuk, ada surat perintahnya, bukan kita abal-abal. Dibantu sekarang ke Polres. Inilah video amatir yang direkam keluarga Johan Effendi saat berhasil meringkus Husin Ali Muhammad, salah satu komplotan mafia tanah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Husin Ali ditangkap di kontrakannya yang baru di daerah Bangka, Jakarta Selatan pada 18 Juli 2018 silam setelah diintai selama 4 bulan. Saya taruh tanam orang di sana, mengikuti siapapun yang keluar masuk dari rumah itu, kita ikuti kurang lebih berapa lama? 3-4 bulan. Saya baru mendapatkan info dari orang lapangan tentang terkait keberadaan Husin. 17 Juli 2018, jam 7 malam saya mantau, pemilik rumah pun juga tiba-tiba cerita ke saya. Oh gitu. Nah ini si Husin ini juga meminta sertifikat rumah saya juga. Nggak lama polisi datang. Jadi polisi itu hanya datang itu untuk membawa Husin. Sindikat mafia tanah merupakan kelompok yang terstruktur dan terorganisir. Kuasa hukum Johan Effendi, Arlon Sitinjak, membeberkan persekongkolan pelaku untuk menguasai rumah korban di kawasan Kemang. Bahwa Dr. Ando Johan Effendi ini adalah korban persekongkolan mafia tanah yang dilakukan oleh Husin Ali Muhammad, Halim DPO yang berperan sebagai Dr. Ando Johan Effendi, Insinyur Santoso Halim, kemudian 2 notaris. Bahwa persekongkolan itu terungkap di persidangan karena Santoso Halim ini sebagai pembeli tidak membayar uang jual beli itu kepada si penjualnya, tapi kepada orang lain, yaitu Husin Ali Muhammad.
Usai menyadari telah dikelabui oleh Husin Ali, korban pun mengajukan permohonan blokir sertifikat hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan. Namun, tak berselang lama pelaku Husin Ali kembali meminta pihak BPN untuk membuka blokir. Pada saat klien kami melakukan pemblokiran itu, beliau diberikan pemberitahuan pemblokiran. Akan tetapi pada saat pencabutan blokir itu, klien kami tidak pernah diberitahukan bahwa terhadap sertifikat yang saudara blokir akan dibuka. Itu tidak pernah disampaikan tertulis maupun lisan. Itu kan sudah tanda tanya dong, kok bisa melakukan balik nama sedangkan identitasnya dari nick aja udah kelebihan 1 digit. Foto berbeda. Kok semua identitasnya berbeda lah, tidak sama seperti Om Johan yang asli, om saya yang asli. Lalu kita blokir, kok bisa dibuka blokir juga oleh figur ini? Kan aneh. Ya bukan ya saya duga kuat sih ya, ada kerjasama dengan orang dalam pihak BPN. Kasus mafia tanah yang melibatkan sejumlah pihak ini nyatanya baru berhasil menghukum 1 orang pelaku. Keluarga berharap kasus ini bisa diusut tuntas sehingga tidak ada lagi korban lainnya. Rekan-rekan penyidik sudah sangat profesional menetapkan Insinyur Santoso Halim dan 2 notaris tersebut sebagai tersangka. Akan tetapi sampai sekarang perkara tersebut belum P21, masih disempurnakan oleh rekan-rekan penyidik. Kami tetap bersinergi dengan penyidik ya untuk perkara ini segera dilimpahkan untuk diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar ada efek jera bagi para pelaku ya, agar tidak semudah itu melakukan suatu tindak pidana yang dapat merugikan banyak orang. Sementara itu, Santoso Halim yang terlibat kasus mafia tanah Johan Effendi juga diduga ikut terlibat dalam kasus pengemplang utang. Melalui sebuah perusahaan, Santoso Halim mengumpulkan dana dari berbagai pihak. Selanjutnya, ia ditengarai membuat perusahaan bangkrut kemudian membawa kabur uang debitur. Perusahaan bernama PT Inet Global Indo disebut memiliki utang lebih dari 500 miliar rupiah. Utang ratusan miliar rupiah ini tidak dibayar oleh PT Inet Global Indo. Kemudian 2 perusahaan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU. 2 perusahaan ini adalah PT Global Data Lintas Asia dan PT Bekasi Power Infrastruktur yang merupakan pemberi pinjaman alias kreditur. Namun setelah ditelusuri, salah satu kreditur yakni PT Global Data Lintas Asia diduga merupakan perusahaan fiktif. Dalam perusahaan, hanya terdapat 2 pemegang saham, yaitu Sulastri sebagai direktur dengan kepemilikan 60% saham dan modal awal 15 juta rupiah. Serta Sutina sebagai komisaris dengan kepemilikan saham 40% dan modal awal 10 juta rupiah. Ketika dilakukan penyelidikan, ternyata salah satu pemegang saham yaitu Sutina bekerja di pusat kebugaran milik Sukoco Halim di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Kejanggalan-kejanggalan lainnya, PT Global Data Lintas Asia disebut memberikan utang sebesar 7,2 miliar rupiah kepada PT Inet Global Indo. Padahal modal kedua pemegang saham hanya 25 juta rupiah saja. Dari informasi yang terkumpul, diduga banyak perusahaan pemberi utang atau kreditur abal-abal yang dipimpin oleh 2 bersaudara Santoso dan Sukoco Halim. Perusahaan abal-abal ini diduga sengaja dibuat dengan tujuan agar tidak membayar utang melalui mekanisme PKPU. Tak pandang status sosial, siapapun bisa menjadi korban mafia tanah mulai dari selebritas hingga pejabat negara. Siapa sajakah mereka? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.
Sindikat mafia tanah di Indonesia terus meneror warga. Mulai dari rakyat jelata hingga pejabat negara menjadi korbannya. Nirina Zubir merupakan salah satu pesohor yang menjadi korban sindikat mafia tanah. Aset senilai 17 miliar rupiah milik Cut Indria Marzuki, Ibu Nirina, berpindah ke tangan mantan asisten rumah tangganya, Riri Hasmita. Untuk orang-orang yang gelap mata, supaya ingat bahwa hukum itu ada dan kalian ini bisa terjerat. Jangan hilaf semata deh hanya untuk harta-harta yang bukan milik kalian. Kasus bermula saat almarhumah Ibunda Nirina minta pelaku Riri mengurus 6 sertifikat tanah dan rumah. Kesempatan tersebut digunakan pelaku untuk mengubah hak kepemilikan 6 sertifikat dengan memalsukan hak kuasa. Dari kasus tersebut, 5 orang ditetapkan menjadi tersangka. Ada 2 orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Kemudian satu lagi tersangka adalah notaris, ya, notaris yang berhasil kita amankan. Jadi 3 tersangka sekarang ini. Ini pun sebenarnya belum lagi, ada 5 ya, 2 masih pendalaman. Ulangi, 5 tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya Nirina Zubir, mantan Menteri Luar Negeri Dino Patijalal juga menjadi korban mafia tanah. Sertifikat rumah milik Ibu Dino Patijalal beralih nama di Badan Pertanahan Nasional, sementara pihak keluarga tidak pernah melakukan transaksi jual beli. Modus yang dilakukan mafia tanah kepada keluarga Dino kala itu mengincar target dengan membuat KTP palsu hingga berkolusi dengan broker hitam dan notaris bodong. Rumah ibu saya yang nggak pernah dijual, dia nggak pernah ketemu dengan keluarga saya manapun, tetap beralih nama ke dia, gitu, ya kan? Itu hitam di atas putih, ya kan? Dan di rumah yang lain itu salah satu figur bilang dia dipakai juga untuk ngerjain rumah yang sekarang menjadi rumahnya Freddy, gitu. Tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah mengungkap 86 kasus mafia tanah dengan 159 tersangka. Kerja keras tersebut mencegah negara kehilangan tanah seluas 8.018 hektar dengan nilai 13,2 triliun rupiah. Buat sertifikatnya, mudah sekali, cepat. Dengan program PPSL jadi pungut biaya aneh-aneh. Terbukti dari yang saya sampaikan tadi bahwa sertifikat asli yang dimiliki oleh para korban itu bagaimanapun tidak mampu menyelamatkan aset-aset yang dimiliki. Nah, yang kedua, jika sudah memiliki sertifikat, jangan sembarangan dititipkan atau dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berwenang atau tidak berhak. Mohon maaf, seringkali yang menjadi korban, saya ulangi, yang menjadi pelaku itu ada di sekitar korban. Ya, bukan berarti kita menjadi curiga kepada orang-orang terdekat kita, tapi banyak sekali laporan itu diawali dari orang-orang yang terdekat dengan kita sendiri. Dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana pertanahan di Jambi pada Selasa 25 Juni lalu, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan sertifikatnya agar terhindar dari mafia tanah. Konsorsium Pembaruan Agraria mengidentifikasi aktor dan peranan mafia tanah di Indonesia. Pelaku utama merupakan pengusaha dan petinggi di pemerintahan yang berperan memesan serta memenuhi pesanan tanah untuk mencapai ambisi bisnisnya. Pelaku di tingkat lapangan merupakan advokat, pemuka agama, pemerintah daerah, desa, oknum aparat hingga preman. Mereka bertugas mengeluarkan rekomendasi desa sesuai dengan kebutuhan pengusaha
memberi izin lokasi sepihak, memalsukan laporan mengenai kondisi penguasaan tanah, hingga memaksa masyarakat berkenan menyerahkan tanahnya dengan cara kekerasan. Pelaku di ranah penerbitan hak atas tanah. Oknum pejabat tinggi kementerian ini bertugas memberikan keputusan yang sebelumnya sudah dipesan oleh pengusaha, meskipun prosesnya melawan hukum atau ilegal serta cacat prosedur. Terakhir, pelaku di ranah peradilan. Para pihak di posisi ini bertugas memenangkan gugatan pengusaha atau mengalahkan gugatan masyarakat, meski mengetahui adanya kecacatan hukum di dalamnya. Korban sindikat mafia tanah tidak memandang latar belakang ekonomi, sosial, dan politik. Sederet peristiwa kasus kejahatan mafia tanah yang terjadi menuntut kita untuk terus waspada dan berhati-hati. Tidak hanya menjaga, namun mempercayakan kepada pihak yang tepat agar tanah yang dimiliki tidak diambil alih oleh sindikat mafia tanah. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.